Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan terlebih lagi dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa salib Kristus. Haleluya. Nah, kuasa salib Kristus, kita tahu bahwa salib Kristus itu menghancurkan upah dosa. Salib Kristus juga menghancurkan kuasa kegelapan. Salib Kristus juga menebus kita dari maut. Salib Kristus juga membawa kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Mengenal siapa yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang berhak berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kuasa salib Kristus ini, ya, tanpa kematian Kristus kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak diperdamaikan. Ya, kita tidak bisa mendapatkan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Nah, dan mengapa harus Yesus? Mengapa bukan yang lain? Nah, yang pertama, untuk menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nanti dibaca di rumah, Yesaya pasal 53, mulai dari ayat 3 sampai 10. Nah, mengapa harus Yesus? Karena darahnya tidak bercela. Jadi harus ada anak domba yang tidak bercela, yang harus menebus kita dari kekuatan hukum maut, hukum dosa, hukum kegelapan, dan supaya kita dibawa masuk ke dalam hukum kasih karunia. Dan tidak lain tidak bukan harus melalui Yesus Kristus. Mengapa harus Yesus? Karena dia tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi harus yang menebus kita ini sesuatu yang tidak pernah berdosa. Dan tentu datangnya bukan dari dunia. Datangnya harus dari sorga, dari Tuhan sendiri. Haleluya. Lalu kemudian mengapa harus Yesus? Ya, tujuannya apa? Supaya rencana Bapa bagi dunia ini, bagi dunia ini tergenapi, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi kuasa salib Kristus ini sangat penting untuk kita bicarakan. Haleluya. Mengapa? Karena salib Kristus ini yang membawa kita berkemenangan atas maut, atas dosa, atas kuasa setan, atas kegelapan, atas roh yang ada dalam dunia ini. Tanpa kuasa salib Kristus, maka kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau lihat dulu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Haleluya. Demikian firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Luar biasa. Jadi Yesus sudah mati satu kali, ya, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, salib Kristus itu adalah lambang daripada dosa daripada dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, harus ada yang menebus kita, harus ada yang menyelamatkan kita. Tanpa Yesus, tanpa kuasa salib ini, maka otomatis kita tidak bisa berterhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena akibat dosa, makanya kita terpisah dengan Tuhan. Dan untuk itu memperdamaikan kita kembali dengan Tuhan, harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka keselamatan sebenarnya tidak ada di dalam siapapun juga, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menghormati dan menghargai salib Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kematian Kristus itu di atas kayu salib sangat berharga. Haleluya. Kita ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita dibenarkan oleh kematian Kristus. Maka gugatan kuasa kegelapan, gugatan iblis kepada kita sudah tidak berlaku lagi. Gugatan terhadap dosa kita sudah tidak berlaku lagi. Karena kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kuasa salib itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Saudaraku. Biarlah kiranya firman yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus memahami salib Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dan sekarang kita adalah milik Tuhan, milik Allah sendiri, kepunyaan Allah sendiri, dipersiapkan untuk menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya berkemenangan katakan,
Amin. Dan kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Sehingga kami Tuhan hari ini mengerti Tuhan. Mengerti tentang salib Kristus. Bahwa Engkau mati bagi kami. Engkau menebus kami Tuhan. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Biarlah kuasa salib Kristus itu Tuhan menjadi Tuhan bagian dalam kehidupan kami. Dan kami terus mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Membuat kami tetap bersemangat dan bergairah dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan terus kerjakan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai kami Tuhan mengalami kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkemenangan katakan amin.